Yusuf mau ketemu bapaknya, itu nggak langsung loh saudara. Dia sudah 9 tahun jadi raja muda di Mesir, tapi tidak pernah diceritakan Yusuf pernah berusaha mencari bapaknya. Oh, dia udah punya semuanya, 9 tahun jadi raja, dia ingat, pasti dia ingat kok kota di mana bapaknya tinggal. Dan bapaknya bukan orang biasa, orang yang populer juga. Dia bisa cari, dia bisa temui. Tapi kenapa 9 tahun jadi raja, dia tidak pernah berusaha menemui bapaknya. Kalaupun akhirnya dia bertemu dengan bapaknya dan punya the end of the story yang bagus sekali seperti tadi, itu karena Tuhan yang membawa kakak-kakak Yusuf suatu kali tiba-tiba muncul di depan Yusuf. Selama itu, sebelum kakaknya muncul, Yusuf tidak pernah berusaha menemukan keluarganya lagi. Bahkan Yusuf berusaha melupakan masa lalunya. Kenapa? Luka emosi. Kejadian 41 ayat 51-52. Yusuf memberi nama Manasye pada anak sulungnya. Dia punya anak selama jadi raja itu. Diberi nama Manasye sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Lihat itu. Waktu dia punya anak yang kedua, apa yang terjadi? Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saya tekankan ini, negeri sengsara. Di mana itu? Di Mesir. Di mana dia jadi raja muda di Mesir loh. Dia raja mudanya, tapi dia bilang ini negeri sengsaraku. Kesuksesan tambah luka emosi, itu hidup yang tersiksa, saudara. Yusuf bisa berhasil, saudara bisa berhasil, saya bisa berhasil, kita bisa berprestasi. Kita bisa mengalami berkat secara materi, tapi selama kita terjebak dalam luka-luka di dalam emosi kita, yang kita alami dari perjalanan hidup ini, maka kita tidak mungkin bisa menikmati Tuhan secara penuh. Kita nggak mungkin bisa menjadi dewasa. Hidup kita nggak mungkin bisa berkembang dengan seimbang. Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan untuk memulihkan dan mendewasakan emosi dari saudara dan saya. Yuk sama-sama kita izinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Untuk mengopreknya, memperbaikinya, memulihkannya. Kenapa? Karena yang kita tahu itu seperti puncak gunung es. Itu hanya 10% punya pengaruh dalam hidup saudara dan saya. Kita boleh tahu banyak, tapi pengaruhnya cuma 10% dalam hidup kita. Kita tahu harusnya kita nggak marah, tapi begitu kepancing meledaknya kayak orang kesetanan. Ya kan? Kenapa? Karena bukan yang kita tahu, harusnya saya nggak marah. Tapi apa yang tidak kita tahu yang ada di hati kita, yang tertimbun selama ini, itu yang meledak keluar. Seringkali kita berusaha melewati proses ini. Kenapa? Nggak enak, saudara. Waktu digali lebih dalam, atau kita mengizinkan Tuhan mengingatkan kita luka-luka kita, gak enak, kayak Yusuf, dia bilang, aku melupakan rumah bapakku. Problemnya adalah begini loh, masa lalu yang tidak dibereskan akan merusak masa depan kita. Yusuf setelah dipulihkan Tuhan, dia menangis, dia mungkin bergumul sama Tuhan, dia menjadikannya sebagai proses belajar untuk menemukan ada apa dengan saya. Dan dia bisa dipulihkan, ini yang terjadi. Tetapi sekarang, kata Yusuf, di depan kakak-kakaknya, yang tadi dia sudah belenggu, yang tadi dia sudah bentak-bentak, yang tadi dia sudah ada yang dipenjarakan sama dia, kalau sudah baca, ya kan? Jangan susah hati ya. Dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab, untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat ini, dia mulai menyadari, bukan kakak gue yang jahat loh. Memang ini ada sebuah rencana Allah yang membuat saya memang harus begini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, katanya, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Bayangin. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kalau Yusuf bisa dipulihkan, Yusuf bisa mengalami Tuhan secara nyata. Dia mengalami perjalanan iman yang pertama. Dia bisa terus bertumbuh melewati segala masalah. Dia bisa mengalami Tuhan terus lewat segala masalah. Saya berdoa supaya saudara dan saya juga bisa begitu.